Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya maskan asyhadakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Malam ini kita akan melanjutkan materi dalam kitab Riyadhis Shalihin, masih pada bab bayanu kasratit turuqil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan, di mana kita akan masuk hadis yang ke-13 dari bab tersebut, atau hadis yang ke-129 dari kitab Riyadhis Shalihin ini. Bismillah. As-salisa asyar, hadis yang ke-13. Anhu, dan darinya. Hadis ini masih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sudah ada beberapa hadis dalam pembahasan ini diriwayatkan oleh beliau, termasuk hadis yang ke-13 ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddo al-'abdul muslimu awil mu'minu," jika seorang hamba muslim atau hamba mukmin berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia basuh wajahnya, basuh wajahnya, kharaja min wajhihi, keluar dari wajahnya, kullu khati'atin, setiap kesalahan, nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', yang dilihat oleh kedua matanya bersamaan dengan air, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala yadayhi, kemudian bila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi, keluar dari tangannya, kullu khati'atin, setiap kesalahan, kana batashatha yadahu ma'al ma', yang dilakukan oleh kedua tangannya, keluar dari tangannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh tangannya bersamaan dengan air tersebut, au ma'a akhiri qatril ma', atau sampai pada tetesan akhir air tersebut. Faida ghassala rijlaihi, kemudian bila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluarlah setiap kesalahan, masyatha rijlahu, yang di
dijalani oleh kedua kakinya, ma'al ma'i bersamaan dengan air tersebut, au ma'a akhiri qatril ma'i atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunubi, hingga keluarlah orang tersebut dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim, disebutkan oleh beliau, ini hadis yang ke-577. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadis ke-8020. Disebutkan bahwasanya makna kharaja, keluar, ini merupakan kiasan dari pengampunan yang Allah berikan. Kemudian disebutkan bahwa khati'ah, kesalahan yang di sini disebutkan adalah dzanbun shaghirun, kesalahan yang atau dosa kecil yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama di sini disebutkan tentang keutamaan wudu. Ya, keutamaan wudu. Di mana itu menjadi salah satu wasilah untuk membersihkan dosa. Ya. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Keutamaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melaksanakan wudu, ternyata Allah Subhanahu wa taala sediakan keutamaan yang besar. Ya. Kemudian disebutkan juga bahwa ketika melaksanakan wudu tersebut, la budda ma'ahadal fadl, maka harus bersamaan dengan keutamaan ini diiringi dengan perasaan menyesal dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, serta bertekad, berazam untuk tidak mengulangi dosa yang dia lakukan hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari hadis ini kita akan bisa pahami bahwa seorang yang melaksanakan wudu, mengerjakan wudu, maka dia satu toharatul jism, dalam usaha membersihkan, menyucikan jasad dari segala kotoran, dan juga wa toharatun nafs, juga membersihkan jiwa dari berbagai dosa. Nah, jamaah sekalian asyhadakumullah, ini keterangan dari hadis tersebut, ya. Keutamaan berwudu, ya. Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian kepada kita semuanya untuk benar-benar memperhatikan wudu kita. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya dengan bahasa hadis tersebut, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan bahwa pelaksanaan salat dengan baik itu diawali dengan wudu yang baik pula. Dan bisa dirasakan oleh jamaah sekalian, ketika wudu kita benar, baik, maka salat pun akan terasa berbeda dibandingkan dengan ketika sebelumnya kita wudu dengan asal wudu saja. Jamaah sekalian saudarakumullah, berikutnya hadis yang ke-14 atau hadis yang ke-130. Anhu, dan darinya pula, masih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu tersebut, yang fardu maksudnya di sini, wal jumu'atu ilal jumu'ati,
dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. Wa Ramadhanu ila Ramadhana, dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, ya, menjadi kafarah, penghapus dosa antara jarak keduanya. Idza jtunibatil kabair, jikalau dosa-dosa besar, al-kabair itu dosa-dosa besar, dia tinggalkan, dia jauhi. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, hadis yang ke-552. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini ke 8.715. Ya. Bahasa hadis di sini yang pertama, sholatul khams adalah sholat 5 waktu. Yang dimaksudkan adalah sholat fardu dalam sehari semalam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Al-Jumu'atu di sini maksudnya adalah sholatul Jumu'ah, sholat Jumat. Sedangkan Ramadan yang dimasukkan di sini adalah sauma Ramadan, puasa Ramadan. Ya. Kemudian berikutnya adalah al-kabair. Kabair itu adalah adz-dzunub allati waradal wa'id bil iqabish syadid ala fi'liha. Dosa yang mendapatkan peringatan dengan bentuk hukuman yang berat bagi orang yang melakukannya. Jadi dikatakan dosa besar itu karena di sana ada peringatan yang bentuknya hukuman yang berat bagi pelakunya. Contoh misalnya salat, tarkus shalah. Maka di sana dilihat jika dia melakukan hal tersebut diiringi dengan keyakinan bahwa sholat 5 waktu sudah tidak wajib baginya, ulama sepakat maka dia telah keluar dari Islam alias kafir. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat, masih ada di sana keyakinan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, hanya sekedar dia malas, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ba'duhum, sebagian dari mereka menghukuminya sebagaimana hukum yang pertama tadi, sama. Tapi bagi yang kedua, sebagian lagi berpendapat bahwa dia tetap muslim, tetapi dia telah melakukan dosa besar. Dan dari situlah nanti bila ada pemerintahan Islam, bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat karena malas tersebut, dia harus dipenjara dan diminta untuk pertaubatannya dalam bentuk salah satunya melaksanakan salat yang tadinya dia tidak lakukan. Ya. Kemudian yang lainnya juga begitu. Misal ketika dia berbuat zina, maka secara hukum di sana ada iqabun syadid, ada hukuman yang berat bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia belum menikah, maka dijilid. Sedangkan kalau sudah menikah maka dirajam sampai mati. Ini bentuk diantara iqabun syadid, hukuman yang berat bagi orang yang melakukannya. Ya. Dan hal yang lainnya. Kalau di sini disebutkan kazina, orang yang zina, wasyurbil khamar, minum khamar, ya, wasyahadatul zur, ya, persaksian yang tidak jujur, bohong, wa ghairiha, dan yang lain sebagainya. Semuanya itu adalah dosa-dosa yang masuk kategori kabair. Bahkan Imam Az-Zahabi menulis buku Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya, 70 dosa besar yang disebutkan di sana. Dari mulai yang paling besar, dosa besar yang paling besar adalah syirik, kemudian berikutnya. Nah, kembali lagi kepada bahwa di sini yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan sholat Jumat, serta melaksanakan siyamul Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Sekali lagi, kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau melakukan dosa besar, maka kembali kepada pembahasan taubat dulu, ya, pembahasan taubat, di mana
Yang pertama, dia harus taubatan nasuha. Syaratnya menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian berazam untuk tidak kembali melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, dia mengisi hari-hari berikutnya dengan amal soleh. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa menjalankan berbagai hal yang diwajibkan dari kebaikan-kebaikan itu menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan keutamaan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Selama di sini keterangannya bahwa yang dilakukan itu dosa-dosa kecil. Yang dilakukannya adalah dosa kecil. Fa idza lam yaqa minal mukallaf dan bun kabir, dan dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Sebab sekali lagi kembali bahwa kalau dosa besar maka kembali kepada pembahasan taubat tersebut. Adapun juga di sini disebutkan bahwa ketika dia melaksanakan dosa besar, ini juga bisa menjadi peringan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi juga disertai dengan taubat as-shadiqah, taubat yang jujur, ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya serta rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah menjadikan berbagai amal kebaikan serta ketaatan sebagai penghapus dosa. Jadi ketika seorang melaksanakan kebaikan apapun bentuknya, salah satu yang disebutkan adalah di sana salat fardu, itu menjadi penghapus dosa yang dia lakukan. Ya. Makanya dalam ayat disebutkan innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal kebajikan itu akan menghapuskan amal keburukan. Dan juga pernah yang kami sampaikan bahwa salah satu pesan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang tabi'in, kepada seseorang yang bertanya tentang apa yang disiapkan untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini diawali kalau dalam dialognya ketika Fudail bin Iyad bertanya, "Kam umruka?" Berapa umurmu? Maka orang tadi menjawab, "Umur saya 60 tahun." Maka Fudail berkata, "Berarti engkau sudah berjalan menuju Allah 60 tahun. Sebentar lagi akan sampai." Ya. Tambahnya angka dalam umur itu sejatinya menunjukkan berkurangnya jatah hidup seseorang di dunia. Makanya bahasanya sebentar lagi akan sampai. Maka orang tadi menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Lalu Fudail berkata, "Apa yang kamu ketahui tentang kalimat tersebut?" Maka orang tadi menjawab, dari kalimat tersebut bahwa kita ini semua milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Maka Fudail memberikan tambahan penjelasan, jika kamu meyakini bahwa kamu milik Allah, maka kamu harus siap akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Dan kalau kamu yakin akan dikembalikan kepada Allah, maka kamu juga harus yakin bahwa kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Ba'ts, dibangkitkan. Hari di mana dibangkitkan seluruh manusia. Yang hari ini ternyata juga masih banyak di antara orang yang juga mengaku sebagai muslim tidak meyakini hari kebangkitan. Adanya tadi orang yang sudah meninggal dibangkitkan kembali. Dan kalau menilik bahwa ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang musyrik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan ayat di antaranya untuk urusan menepis keraguan tentang datangnya hari kiamat dan menegaskan bahwa namanya hari kiamat di mana di antaranya adalah dibangkitkannya manusia itu pasti akan terjadi. Ya, nanti ada surat An-Naba, surat An-Nazi'at itu ya. Amma yatasaalun ya. Mereka itu saling bertanya-tanya tentang apa? Anin nabail azim, tentang berita yang sangat besar, dahsyat ya. Apa maksudnya hari kiamat?
Dan di antara kejadiannya dibangkitkannya manusia. Mereka menganggap bahwa bagaimana Allah akan membangkitkan manusia yang sudah mati sedangkan daging mereka sudah habis, tulang belulang, tinggal tulang belulangnya, bahkan kadang tulang belulangnya pun sudah habis. Ya. Sebagaimana dalam kisah juga ada orang yang melakukan dosa tapi ketika akan meninggal dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berpesan kepada keluarganya, kalau saya meninggal bakar jasad saya, lalu kemudian abunya taburkan di lautan. Nah, pikiran dia kalau sudah meninggal kemudian dibakar, abunya ditabur kemana-mana, Allah tidak akan mampu mengembalikannya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala kembalikan itu semuanya. Dari kisah tadi menunjukkan sampai tingkatan tubuh itu benar-benar habis dan berpencar kemana-mana, Allah masih sanggup untuk mengembalikan kembali akan tubuh kepada bentuk semula. Ya. Bahkan disebutkan dibangkitkan dalam kondisi umurnya sama. Ya. Jamaah sekalian sadaqakumullah. Berikutnya juga bahwa di antara kabar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak meyakini hari kebangkitan tadi adalah bahwa bagi Allah untuk mendatangkan yang dulu sudah pernah ada kemudian diadakan lagi sangat mudah. Sebagaimana Allah mendatangkan ataupun menjadikan kita pada hari ini, padahal sebelumnya mungkin di tahun 1900 kita belum ada ya. Kemudian Allah adakan, itu saja bisa, apalagi sudah ada Allah matikan kemudian Allah kembalikan lagi, itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dilanjutkan dialog tadi, Fudail bin Iyad kemudian menyampaikan, jika kamu meyakini bahwa kamu akan dibangkitkan oleh Allah, kamu juga harus meyakini bahwa kamu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Hasyr, makanya adalah salah satu nama hari kiamat adalah hari dikumpulkan, Yaumul Hasyr, di padang mahsyar. Dan ketika kamu dikumpulkan, maka kamu harus yakin kamu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dipanggil, maka kamu juga harus yakin bahwa kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka orang tadi berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Beliau cuma berpesan, mulai sekarang beramallah amal yang baik. Kemudian beliau mengambil ayat, "Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amal kebajikan itu mampu menghapuskan keburukan. Sebagaimana juga pesan Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur dan sudah tidak asing lagi di telinga kita, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Nah, di situ disebutkan pesan Rasulullah yang kedua adalah ikutilah perbuatan buruk itu, jelek itu dengan perbuatan baik, yang mana perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Nah, jamaah sekalian sadaqakumullah, kembali kepada hadis tadi, bahwa dari sini pelaksanaan amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan itu menjadi juga salah satu penghapus dosa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Maka fal muslimul akil, penulis buku ini menyebutkan bagi seorang muslim yang berakal, la yada' hadal faridah, maka dia tidak akan meninggalkan ya keutamaan berarti dalam hal ini meninggalkan amalan-amalan yang memiliki banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa beliau fal muslimul akil, maka bagi seorang muslim yang berakal, dia tidak akan layada meninggalkan begitu saja amalan-amalan yang sejatinya amalan-amalan tersebut memiliki banyak keutamaan. Kalau dalam hadis yang tadi berarti dia tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu, dia tidak akan meninggalkan sholat Jum'ah, dia tidak akan meninggalkan Siyamul Ramadan. Ya maskan asyadakumullah. Berikutnya hadis yang ke-15 atau hadis yang ke-131. Anhu qala, dan darinya, dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu
juga beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Sukakah kalian, ya, aku kabarkan, aku tunjukkan amalan ma yamhullahu bihil khotoya, yang dengannya itu Allah akan menghapuskan segala macam kesalahan. Wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan amalan tadi akan mengangkat atau meninggikan derajat. Qalu, maka mereka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Masya Allah. Qala isbaghul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu walaupun atau sekalipun ketika menghadapi banyak kesukaran-kesukaran, kesusahan-kesusahan. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah untuk pergi ke masjid. Wantidharus shalah ba'da shalah, serta menantikan salat setelah selesai salat yang satunya. Fadzalikumur ribat, maka yang demikian itu adalah ar-ribat, diartikan biasanya dengan perjuangan. Ya, hadis riwayat Muslim pada hadis yang ke-857. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-7209. Satu hadis lagi yang menunjukkan banyaknya jalan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis ini disebutkan bahwa keutamaan amalan tersebut, satu, Allah akan menghapuskan kesalahan, yang kedua, Allah akan mengangkat derajat seseorang yang melakukannya. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya al-hassu ala izbagil wudu, motivasi, ya, anjuran untuk memperbagus, menyempurnakan wudu, ya, wa tahsinuhu, memperbaikinya, ya, memperbagus, ya. Walau kana fi syiddah, walau dalam kondisi yang sukar, susah. Seperti di sini sebutkan kabar din syadidin, ketika dingin yang sangat, ya. Awih tiyajuhu ilal ma, juga termasuk diantaranya ketika membutuhkan air, ya. Yang pertama di sini adalah ketika dingin, dia berusaha tetap walaupun dalam kondisi dingin dia sempurnakan wudunya. Maupun nanti kalau dalam pembahasan fikih boleh dikurangi, ya, maksudnya kalau dingin ya 1 kali basuhan tidak masalah, batas minimalnya ada. Cuma tetap dia berusaha untuk memperbagusnya. Jadi kalau di sana bahasanya dibasuh, ya dibasuh dengan tangan, bukan sekedar dikucuri air saja. Kemudian juga yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan keutamaan untuk menjaga sholat jamaah di masjid. Karena apa? Allah menyebutkan langkah seorang menuju masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat itu bisa menghapus kesalahannya dan juga akan mengangkat derajatnya, ya. Makanya nanti kalau kemudian semakin banyak langkah yang dia lakukan, maka semakin banyak pula pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini wal ihtimamu bis salat, ini juga dari hadis ini agar seseorang itu memperhatikan betul urusan salat fardunya dan tidak meremehkan hal tersebut, ya. Tidak meremehkan hal tersebut. Sehingga nanti ada yang menyebutkan bahwa semakin berat kita melaksanakan, semakin jauh rumahnya, langkahnya semakin besar, banyak, maka semakin banyak pula
pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ibadatu jihadun wa i'dadun lil jihadi lama fiha min sabrin. Di sini disebutkan bahwa ibadah itu merupakan jihad, sebuah dibahasakan dengan jihad karena harus bersungguh-sungguh juga di sana. Ya. Dan termasuk di dalam hal tersebut diperlukan kesabaran. Dalam melaksanakan amal ibadah di sana diperlukan kesabaran. Ya. Karena juga disebutkan bahwa seorang harus melakukan kesabaran pada 3 hal. Di antaranya adalah ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di situ perlu kesabaran? Karena hal tersebut adalah hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka dia harus berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya dan juga bersabar dengan pelaksanaan amal-amalan ketaatan tersebut. Ya. Dan di sini disebutkan wa ma fiha min badil juhdi, dari amalan-amalan tadi juga anjurannya untuk melaksanakannya secara bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Dan juga berusaha untuk menahan nafsunya dari segala bentuk maksiat. Maka kembali kami sampaikan bahwa as-sabru, kesabar itu dibagi menjadi 3. Ada juga yang menyebutkan tambah 1 lagi menjadi 4. Yang pertama adalah sabru fi taatillah, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua as-sabru ala maksiatillah, bersabar untuk tidak melaksanakan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga as-sabru fil masaib, bersabar di atas musibah-musibah yang terjadi. Ini sakit, kemudian mungkin rezekinya sedang tidak lancar. Ya. Kemudian ada lagi yang menambahkan satu lagi, ada yang menyebutkan sabar ketika mengalami musibah pertama kali awalnya. Jadi dibagi oleh ulama yang menyebutkan nomor 4 ini. Yang pertama musibah ketika menimpa pertama kali itu kesabarannya sendiri, dengan kemudian kesabaran berikutnya dibagi sendiri. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa yang keempat adalah sabar ketika menghadapi atau yang hal-hal yang didatangkan oleh musuh-musuh Islam atau orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Ada yang menyebutkan di situ juga sabar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghadapinya. Nah, sekali lagi ada yang menyebutkan itu nomor 4 ya. Sabar terhadap hal-hal yang ditimpakan oleh musuh-musuhnya. Sebagaimana Rasulullah, para sahabat mendapati berbagai hal yang tidak mengenakan, baik dari segi fisik maupun psikis, dari orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ahlul kitab dan lain sebagainya. Ya maskan asyhadakumullah. Kemudian di sini disebutkan bahwa hadhil umur, ini semuanya urusan-urusan yang disebutkan di atas tadi, wasilatun lil maghfirah, merupakan wasilah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrubu ilallahi azza wa jalla, dan bentuk mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa yang pertama adalah membaguskan wudu, kemudian juga memperbanyak langkah menuju masjid, termasuk juga menunggu sholat satu menuju sholat berikutnya, ya. Maka kalau di sana disebutkan itu wasilah turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masih berkenaan dengan bahwa dosa yang dilakukan di situ adalah dosa yang ada kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Masih penekanannya di situ. Wa amma ma yata'allaqu bi huquqil ibad, adapun kalau dosa kesalahan yang dilakukan itu hubungannya dengan hak sesama hamba, sesama manusia, fala budda min adaniha li ashabi, maka harus juga minta kerelaan dari yang dia lakukan kesalahan kepadanya.
Di si A melakukan kesalahan kepada si B, maka selain minta ampun kepada Allah, juga dia meminta maaf kepada si B. Awit tahlil atau meminta kehalalan, ya. Minta kehalalan mungkin ketika dia menggunjing saudaranya, kemudian dia sadar bahwa dia menggunjing atau mungkin menfitnah saudaranya itu merupakan dosa besar. Selain dia minta ampun kepada Allah, dia minta kepada sahabatnya agar memberikan maaf, juga menghalalkan, termasuk diantaranya kalau dia tanpa sengaja makan makanan milik saudaranya tanpa izin, minta kehalalannya. Sebagai contoh disebutkan tentang seorang yang tanpa sengaja aslinya ya makan buah apel, ya, buah apel yang hanyut di sungai. Ketika sadar bahwa buah apel yang dia makan itu milik orang, ya, akhirnya dia berusaha untuk mencarinya. Dicarilah, disusuri sungai tersebut sampailah ke sebuah kebun apel, ya. Sampai di sana dia tanya kepada orang-orang, siapa pemilik kebun ini? Si fulan. Akhirnya dia datangi orang tersebut. Sampai di sana kemudian beliau berkata kepada orang tersebut yang pemilik kebun tersebut, saya minta maaf karena apa? Karena saya sudah memakan satu buah apel yang hanyut di sungai. Ya, minta kehalalannya. Ya. Padahal secara fikih tidak perlu karena itu sudah hanyut ya. Tapi sebagai bentuk kehati-hatiannya dalam kisah tersebut, beliau minta agar pemilik apel tersebut menghalalkan apel yang dia makan. Pemilik kebun tadi memperhatikan orang ini orang beda dari orang-orang lain ya. Jarang ada orang seperti ini. Maka kemudian pemilik kebun tadi berkata, saya akan menghalalkan apel yang kamu makan, tapi dengan syarat kamu harus menikahi anak saya, putri saya. Wah, meminta kehalalan seperti itu. Tapi perlu diingat, putri saya itu buta. Mungkin kisahnya yang masyhur ya. Putri saya buta, putri saya tuli, ya, putri saya itu lumpuh. Ya, ada yang menyebutkan tangan kakinya tidak sempurna. Ya, bayangkan, kebayangannya sudah segala hal yang tidak mengenakan. Tapi sekali lagi demi untuk mendapatkan kerelaan dia terima. Ya. Maka terjadilah pernikahan tadi. Kalau dalam kisah menunjukkan bahwa ketika nikah itu laki-laki tadi tidak sampai melihat calon istrinya, ya, calon istrinya. Nanti kalau dalam pembahasan pernikahan sejatinya ada nazar, tapi dalam hal ini urusannya berbeda ya. Nazar itu melihat calon istri untuk menguatkan apa yang dia pilih sebelumnya. Akhirnya nikah. Setelah nikah diizinkan untuk bertemu dengan istrinya. Masuk kamar bingung mau salam atau tidak. Kalau salam pasti nggak dijawab karena apa? Tidak bisa ngomong ya, dan juga tidak mendengar ya. Tapi dia yakin bahwa kalau dia salam pasti juga ada malaikat yang akan menjawab salamnya. Akhirnya salam, assalamualaikum. Ketika salam dijawab salamnya, kaget dia. Kemudian tangannya keluar untuk menjulurkan ingin bersalaman. Akhirnya dia ada yang menyebutkan keluar lagi kepada bapak tadi, tanya, ini bukan istri saya lah. Kenapa? Lah tadi bapak menyebutkan dia bisu, tuli dan segala hal sudah disebutkan. Ternyata dia bisa jawab, dengar, dan ternyata tangannya tidak buntung. Ya. Maka bapaknya kemudian cerita, betul, anak saya itu tidak pernah melihat hal-hal yang buruk, tidak pernah melihat maksiat, tidak pernah mendengarkan maksiat, dan tidak pernah mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Kaki tangannya juga tidak pernah digunakan kecuali hanya untuk kebaikan. Nanti ada yang menyebutkan dari pernikahan itu lahirlah seorang namanya Nu'man. Ya. Ada yang menyebutkan itu orang tuanya Abu Hanifah. Nama Abu Hanifah itu Nu'man bin Harith. Nah, jamaah sekalian sadaqakumullah, ini kembali lagi bahwa ini berkenaan dengan meminta kehalalan. Kalau dosa yang dilakukan itu hubungannya dengan hak orang lain. Jamaah sekalian sadaqakumullah. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-16, An Abi Musa al-Asy'ari. Nah, ini sudah berubah. Periwayat hadis dari sahabat adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Muttafaqun alaih.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ya yang sholat 2 waktu sholat barat dingin. Apa bardani? Ini disebutkan as-subhu wal asri, waktu subuh sama waktu asar. Ya. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dinamakan sholat dua sholat dingin di waktu dingin karena apa? Karena 2 sholat tersebut, satu yang subuh pada waktu akhir malam, jadi sudah mulai pagi ya, dan biasanya memang dingin. Kemudian kalau yang asar sudah akhir siang, sudah mulai redup, jadi sudah mulai berkurangnya panas yang sangat. Makanya sekali lagi disebutkan bahwa maksud dari bardaini adalah sholat subuh dan sholat asar. Dari hadis ini disebutkan tentang keutamaan menjaga sholat subuh dan juga sholat asar. Mengapa sholat subuh disebutkan di sini? Karena itu waktu-waktu nikmatnya tidur. Ya. Orang yang nggak bisa tidur semalaman itu biasanya sudah menjelang subuh baru bisa tidur. Nah, sekali lagi, ketika dalam kondisi nikmatnya tidur, ternyata harus membangun dan melaksanakan sholat. Makanya Allah menyediakan pahala yang besar, ya, karena dia harus meninggalkan keinginan hawa nafsunya. Kemudian untuk sholat asar, mengapa disebutkan di sini juga? Karena kalau dalam keterangannya, ketika orang sedang sibuk-sibuknya, sedang masa-masa sibuknya, kemudian tetap melaksanakan sholat tersebut, maka sekali lagi amal tersebut mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau yang asar itu karena pada waktu itu orang-orang masih sibuk dalam urusan dia di waktu siang. Ya. Makanya kemudian disebutkan kalau orang menjaga keduanya, dan itu merupakan adalah hal yang utama, dan disebutkan juga bahwa sholat wusta pertengahan itu disebutkan adalah sholat asar. Dan perhatian kepada 2 hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab seorang masuk ke dalam jannah, ya. Jadi perhatiannya seperti itu. Namun juga di sini keterangannya bahwa perhatian kepada 2 sholat tersebut tidak kemudian menjadikan sholat-sholat yang lain diremehkan, tetap juga harus diperhatikan. Makanya bahasa di sini balla budda minal ihtimami bijami'il faraid, dia harus juga memperhatikan sholat-sholat fardu yang lainnya, ya. Disebutkan 2 sholat ini karena sebagian manusia banyak meremehkan 2 sholat tersebut, ya. Jadi karena tadi sebabnya, kalau sholat subuh lagi enak-enaknya tidur, maka kadang banyak orang yang lebih meneruskan tidurnya. Sedangkan kalau sholat asar, ketika orang-orang sedang sibuk, maka banyak di antara mereka yang lebih mementingkan kesibukannya, terutama urusan dunia, dengan kemudian tidak memperhatikan urusan sholat asar. Demikian jamaah sekalian, saudarakumullah, apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa hadis yang masih hubungannya dengan keterangan banyaknya jalan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.